Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Farah Ardani dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin terhadap ideologi Pancasila. Nah, sebelum kita menelaah lebih jauh, kita harus tahu dulu dong, sebelum masa demokrasi terpimpin ini, kita ada pada masa apa? Nah, jadi sebelum masa demokrasi terpimpin, kita berada pada masa demokrasi liberal. Lalu apa sih yang menyebabkan pergantian dari demokrasi liberal menuju ke demokrasi terpimpin? Jadi, yang menyebabkan kita berganti istilahnya mode kepemimpinan yaitu yang pertama pada tahun 1957 karena adanya konsepsi presiden. Apa sih isi dari konsepsi presiden ini? Isinya adalah tentang pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi liberal menuju ke demokrasi terpimpin. Lalu isinya yang kedua yaitu pembentukan kabinet gotong royong. Itu pada tahun 1957. Lalu pada tahun 1959, tetapi pada saat itu kita nggak langsung namanya berganti, kita nggak langsung ganti dari metode sistem pemerintahan demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Karena apa? Kenapa sih kita nggak langsung ganti pada saat itu juga? Karena pada saat itu kita masih menghadapi banyak sekali konflik di Indonesia. Salah satunya yaitu pengeboman di Cikini dan juga pemberontakan PRRI Permesta. Lalu kapan kita melaksanakan pergantian sistem pemerintahan ini? Kita melaksanakan pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 5 Juli. Tahu kan pada tanggal 5 Juli 1959 Indonesia terjadi apa? Yap, benar. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa aja isinya dekret presiden ini? Dekret presiden ini berisi tentang latar belakang dari terbentuknya dekret presiden ini karena kekecewaan dari Presiden Soekarno tentang kegagalan Dewan Konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar. Lalu kira-kira apa aja isinya? Yang pertama yaitu kembali berlakunya Undang-Undang 1945. Lalu juga ada pembubaran konstituante tadi ya yang gagal itu, lalu pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi setelah Dewan Konstituante mengembalikan mandatnya kepada Presiden, pada saat itu pula Presiden setelah mengembalikan mandatnya, lalu ternyata Presiden tahu kalau kita belum membentuk undang-undang seperti yang diamanahkan. Atas dasar kekecewaan itu, Presiden mengeluarkan dekret presiden. Ini mungkin saatnya, kata Pak Presiden Soekarno. Ini mungkin saatnya tahun ini kita ganti sistem pemerintahan jadi demokrasi terpimpin. Jadi itu tadi merupakan latar belakang gimana sih bisa berubahnya sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Lalu selanjutnya, yang perlu kalian tahu sebelum kita menginjak tentang apa saja penyelewengannya pada masa ini, kita harus tahu dulu apa itu sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yaitu di mana suatu sistem pemerintahan demokrasi yang dimana seluruh keputusannya dipegang oleh presiden atau bisa kita sebut dengan presidensil. Kalau tadi putar ke belakang dikit ya, kalau tadi kan sistem pemerintahan demokrasi liberal itu atas kita pernah dengar nggak sih slogan dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat itu kan? Nah itu tuh ada pada sistem demokrasi liberal. Maka dari itu sistem demokrasi liberal karena banyaknya partai juga untuk memenuhi kebutuhan slogan tadi dari rakyat untuk rakyat, maka dibentuk banyak partai juga. Nah itu yang menyebabkan demokrasi liberal itu disebut sebagai demokrasi atau bisa disebut dengan sistem parlementer. Tapi kalau ini karena keputusan tertinggi ada di tangan presiden, maka dari itu disebut dengan sistem pemerintahan presidensil. Suatu pemerintahan pastinya atau tentunya pasti memiliki dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan. Lalu pada masa demokrasi terpimpin, kira-kira apa saja sih yang dijadikan dasar dalam melaksanakan sistem kesatuan negara Republik Indonesia? Yang pertama,
atau biasa kita kenal Manipol atau USDEK. Apa sih itu USDEK? USDEK itu merupakan suatu singkatan ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu U, lalu S-nya ada Sosialis Indonesia, D-nya ada Demokrasi Terpimpin, E-nya ada Ekonomi Terpimpin, lalu K-nya yaitu Kepribadian Bangsa Indonesia. Itu adalah dasar mau dibawa kemana negara kita dalam seperti kalau sekarang itu kan kita kan ada UUD dan Pancasila yang kita jadikan ideologi atau yang kita jadikan dasar dalam kita beraktivitas. Begitu pula sama halnya dengan Manipol atau USDEK ini, kita jadikan dasar dalam beraktivitas pada masa itu. Lalu kita lanjut, kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama yaitu ada pembentukan MPRS. Pembentukan MPRS di sini memiliki tugas untuk menetapkan GHBN sebagai manifesto. Lalu kita juga memiliki sidang 1, 2, 3 diantaranya. Yang menjadi penyelewengan ada di sini satu poin yaitu sidang ketiga. Yang menjadi poin di sini yaitu ada pada sidang kedua. Sidang kedua ini berisi tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lanjut dulu tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Lanjut yang kedua yaitu ada pembentukan DPAS, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pembentukan DPAS ini diketuai oleh Pak Presiden Soekarno sendiri. Nah, ini juga merupakan suatu penyimpangan. Nanti kita bahas setelah ini ya. Lalu yang ketiga ada pembentukan DPR-GR. Ini juga termasuk dalam penyimpangan. Kenapa seperti itu? Setelah ini ya. Lalu ada pembentukan Kabinet Kerja, lalu ada pembentukan Front Nasional. Pembentukan Front Nasional ini gunanya untuk istilahnya meminimalisir potensi-potensi pemberontakan negara. Lalu yang terakhir ada pembentukan Dewan Perancang Nasional atau DAPERNAS. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke inti pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, ada presiden memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, kalau ini presiden memiliki kekuasaan tertinggi itu kan dalam semua aspek ya. Tapi kalau sekarang memang sama, presiden juga memiliki kekuasaan tertinggi, tapi itu tidak untuk semua aspek. Kita masih memiliki lembaga legislatif, yaitu ada kekuasaan tertingginya yaitu MPR. Tapi kalau sekarang ini kekuasaan tertingginya itu hanya di bidang militer. Lalu yang kedua yaitu MPR ada di bawah presiden. Lalu yang selanjutnya ada MPR di bawah presiden. MPR di bawah presiden ini memiliki arti karena kan pada umumnya yaitu MPR kan dipilih secara pemilu. Tetapi kali ini MPR dipilih langsung atau aklamasi oleh presidennya langsung. Lalu selanjutnya ada presiden membubarkan DPR dengan diganti menjadi DPR-GR. Nah, sebenarnya ini ada latar belakang yang membuat digantinya DPR menjadi DPR-GR. Yakni yang pertama itu karena tidak disetujuinya pendapat dari DPR, tidak disetujuinya pendapat dari presiden oleh DPR. Kenapa begitu? Karena waktu itu Pak Presiden Soekarno ini mengusulkan anggaran sekian. Lalu setelah disetor kepada DPR itu menolaknya dengan alasan kayak utangnya Indonesia itu sudah terlalu banyak, sudah hampir 5 triliun. Jadi atas dasar itu DPR menolak usulan Presiden Soekarno. Dan pada saat itu juga, detik itu juga Presiden Soekarno langsung memutuskan atau membubarkan sepihak DPR. Nah, maka dari itu kenapa itu bisa disebut penyelewengan ya, karena tindakan semena-menanya itu. Lanjut yaitu ada presiden seumur hidup. Nah, ini berkaitan dengan poin yang nomor 2 tadi, MPR berada di bawah presiden. Nah, presiden seumur hidup ini, nah karena MPR yang berada di bawah presiden ini, MPR itu kan yang membuat keputusan ya. Jadi karena MPR berada di bawah presiden, jadi nah karena itu presiden atau Pak Soekarno itu mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.
dan menuangkannya dalam TAP MPRS nomor 3. Nah, oleh sebab itu dikatakan sebagai penyimpangan karena pada dasarnya yang ada dalam UUD 1945 bahwa presiden itu hanya bisa menjabat selama 5 tahun, kemudian dapat kesempatan menjabat satu periode lagi. Jadi tidak pernah ada istilahnya presiden bisa menjabat sampai seumur hidup. Lanjut, presiden mengangkat ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana Menteri 3 sesuai dengan Penpres nomor 2 tahun 1959. Nah, ini juga merupakan suatu penyimpangan. Jadi, dalam suatu sistem pemerintahan itu tidak boleh ada namanya merangkap jabatan. Nah, ini merupakan suatu penyimpangan karena apa? Karena presiden itu memilih secara sepihak dari kubunya beliau sendiri. Nah, ini merupakan suatu poin-poin penyelewengannya ada di situ karena memilihnya secara sepihak dan tidak boleh dan juga tidak boleh merangkap. Nah, jadi ada 2 poinnya kenapa disebut penyelewengan untuk hal ini, karena kan yang pertama tidak boleh merangkap jabatan, lalu yang kedua karena memilih secara semena-mena. Selanjutnya ada pembentukan Dewan Pertimbangan Agung berdasarkan Penpres nomor 3 tahun 1959. Nah, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. Kenapa ini disebut sebagai penyelewengan? Nah, jadi pembentukan Dewan Pertimbangan Agung ini diketuai oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Nah, seperti yang kita ketahui, apa sih tugas DPA? Tugas dari DPA adalah untuk memberikan jawaban-jawaban atas kebingungan dari kepala negara atau presiden. Lalu yang kedua yaitu untuk istilahnya memberikan respon lah atas. Lalu yang kedua yaitu untuk memberikan respon tentang apa yang disampaikan oleh presiden itu baik atau buruk atau gimana. Nah, di sini mungkin ada kejanggalan ya, kenapa ketuanya presiden itu sendiri padahal tugas dari DPA ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari presiden atau untuk melengkapi keputusan presiden. Nah, di sini jelas sekali itu merupakan suatu ketimpangan karena adanya ketidakadilan. Kalau begitu, pasti nanti sistem pemerintahan berjalan seperti maunya presiden hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, itu merupakan poin penyelewengannya. Nah, lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus tahun 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ini diangkat menjadi GHBN dengan nama Moneypol. Nah, ini merupakan suatu penyelewengan dikarenakan yang seharusnya. Kenapa ini dikatakan sebagai penyelewengan? Karena untuk memasukkan suatu dasar ke dalam Moneypol atau USDEK itu diperlukan pertimbangan DPR. Tapi pada kali ini enggak, Presiden Soekarno langsung menetapkan pidato kenegaraannya itu sebagai Moneypol atau sebagai GHBN. Nah, itu merupakan poin penyelewengannya. Nah, itu tadi merupakan poin-poin tentang apa aja sih penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin terhadap ideologi Pancasila. Jadi pada video ini kita sudah belajar tentang apa yang melatar belakangi kita pindah sistem pemerintahan dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Lalu yang kedua kita belajar dan mengenal tentang apa itu demokrasi terpimpin. Lalu yang ketiga kita bisa lebih paham tentang apa aja sih penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.